Halo Sobat Tani, apa kabar? Sehat-sehat kan? Oke, kali ini kita coba bahas satu topik yang menarik yang bisa membantu petani dalam hal pembiayaan, dalam hal pemasaran, yaitu berkelompok. Saya sering menyampaikan kepada sobat-sobat tani kalau ada pertemuan seperti itu, berusaha membuat satu kelompok tani. Nah, tapi sepanjang saya bertemu dengan sobat-sobat tani, sepertinya ada sikap apatis dari sobat tani tentang kelompok tani. Nah, ini ada apa sebenarnya terjadi? Mengapa sobat-sobat tani itu agak apatis dengan yang namanya kelompok tani? Padahal kelompok itu bisa sangat membantu sobat tani, gitu ya. Nah, apakah mungkin karena sepanjang saya keliling-keliling, yang sering saya temukan memang ada kelompok tani yang bukannya membantu, saya bilang ya, saya menyebutnya malah kelompok tani hidup mati. Hidup kalau ada bantuan pemerintah, mati setelah menerima bantuan pemerintah. Nah, ini apakah karena kelompok-kelompok seperti ini, ya sepertinya para sobat tani hanya dimanfaatkan sebagai anggota untuk mendapatkan bantuan pemerintah sehingga apatis ya. Oke sobat tani, harusnya jangan ya. Teman-teman para petani, cobalah untuk membentuk suatu kelompok tani yang benar-benar kelompok tani ya, yang punya visi misi yang sama. Nah, kenapa saya selalu mendorong biar ada kelompok tani? Karena dengan kelompok tani itu sangat-sangat membantu sobat tani. Yang pertama itu mengenai pembiayaan. Kalau sobat tani punya kelompok tani yang punya ada sertifikatnya, ada izinnya, ya sedangkan kalian buat kurus, sobat tani bisa mendapatkan pinjaman dari negara, yaitu dana kur tanpa anggunan. Nah, dana kur ini tergolong kecil karena bunganya hanya 0,6% per tahun. Nah, itu sangat kecil kan. Sobat tani istilahnya mendapat modal dengan bunga yang sangat rendah sekali ya kan? Nah, dengan dapat dana segar dari pemerintah, sobat tani bisa membeli dengan cash ke toko-toko pertanian untuk beli pestisida, beli pupuk. Nah, harga cash itu biasanya lebih murah daripada harga tempo. Nah, dan yang kedua, keuntungan kedua adalah jika kelompok sobat tani membentuk kelompok tani, anggotanya kita taruhlah 500 orang. Nah, artinya sobat tani bisa juga mendapatkan harga diskon. Kenapa bisa? Karena kalau sobat tani hanya sendiri membeli satu botol, itu akan berbeda harganya dengan membeli 500 botol. Ya kan? Sobat tani kan udah berkelompok, artinya kelompok ada 500, seperti artinya untuk satu jenis masalah sobat tani sudah membutuhkan 500 item ya kan, 500 pestisida lah jenis atau apa. Nah, membeli 500 dengan membeli satu harganya sudah pasti berbeda. Nah, artinya kan dengan berkelompok sobat tani sudah memiliki harga, sedangkan bisa mengurangi pembiayaan. Nah, yang ketiga adalah pemasaran. Nah, dengan sobat tani berkelompok, artinya sobat tani punya bargaining atau punya nilai tawar ke pasar. Kan kalau sobat tani bisa mengakses langsung pasar induk. Nah, harga bisa jauh lebih baik. Ya kan? Jadi artinya karena apa? Kenapa di negara kita ini sulit sekali ekspor? Ya karena petani kita ini rata-rata bekerjanya sendiri-sendiri. Nah, bicara ekspor itu bicara puluhan ton,
bukan bicara 1 ton 2 ton, itu puluhan ton mungkin per hari, itu bicara ekspor, ya kan? Kalau sobat tani tidak punya kelompok, tidak punya kesatuan, mana mungkin sanggup untuk memenuhi permintaan sebuah negara kalau kita buat maju kepada satu negara untuk ekspor. Nah, ini adalah masalah kita, ya kan? Nah, memang paham ya, kita ada juga yang memang dengar kelompok tani agak lebih besar, nama HKTI. Kalau HKTKI apa namanya? Saya lupa, HKTI. Nah, tapi sampai saat ini kelompok ini saya nggak paham ya kinerjanya seperti apa. Saya belum pernah lihat mereka bergeraknya seperti apa, gitu ya. Nah, ini mungkin kelompok tani yang agak secara nasional. Nah, sobat tani bisa membangun kelompok-kelompok, nggak usah seperti sampai skala nasional, skala kecamatan, kabupaten juga cukup. Nah, itu kalau atau sobat-sobat tani kalau punya wadah seperti itu akan jauh membantu sobat tani dalam hal tadi pembiayaan dan pemasaran. Nah, yang keempat, sobat tani juga bisa mengundang nanti para ahli-ahli, para tenaga-tenaga yang punya kemampuan untuk memberi pemahaman, pembelajaran bagaimana sih bertani yang jauh lebih baik, yang efektif dan efisien. Nah, karena itu sobat tani, saran saya cobalah membangun kelompok tani yang punya visi misi yang sama ya, tidak saling mencurigai seharusnya ya, memang tadi punya visi misi yang sama agar sobat-sobat tani bisa menjadi jauh lebih baik. Oke, sampai di situ dulu ya. Salam sukses.